Video ini adalah tentang Jogja Art Week, tentang apa, mengapa, dan bagaimana Jogja Art Week. Dan untuk itu kita akan mulai dengan mengapa Jogja Art Week. Jogja Art Week sebenarnya muncul karena sebuah pertanyaan. Pertanyaan sangat sederhana yang datang dari salah satu teman kami yang tidak mau disebut namanya, dan dari pertanyaan itu membuat kami jadi obses, membuat kami jadi berpikir ulang, dan membuat kami jadi akhirnya satu, dua, tiga, empat orang dari kami mencoba untuk merumuskan dan mencoba untuk membuat sebuah konsep yang akhirnya menjadi kegiatan Jogja Art Week itu. Dan apa pertanyaannya itu? Mari kita lanjut ke selanjutnya ya. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Is it an art, but does it float? Bahasa gampangnya adalah, apakah ini karya seni? Oke, kalau itu karya seni, tapi apakah ngangkat gitu ya? Apakah floating? Sebuah sebuah karya seni, iya, oke. Tapi apa itu membuat publik sekecil atau sebesar apapun publik itu, personal ataupun kelompok, menjadi terhack mindnya, sehingga ketika mereka menikmati, melihat, meraba, mendengarkan karya itu, menjadi pingin memilikinya, menjadi pingin menikmatinya terus-menerus, atau mungkin dalam bahasa yang paling ujung adalah jadi ingin membelinya gitu. Dan saya pikir ini, kami pikir ini jadi isu utama dari kehidupan kesenian di saat ini gitu. Iya, dia memang karya seni, tapi kalau dia hanya dinikmati oleh dua tiga orang yang sangat tahu tentang mengapa itu dibuat, apa latar belakangnya, dan yang lain tidak bisa menikmatinya, tidak lebih dari dilewati lalu atau dilihat, dinikmati, tapi 10 atau 15 menit kemudian sang audiens sudah melupakannya, maka yes, it is an art, tapi dia tidak float, dia tidak floating sama sekali gitu. Dan uh, untuk itulah sebenarnya presentasi ini dibuat, karena untuk mencoba mengajak teman-teman mengapa Jogja Art Week ini diadakan, dan apa saja latar belakang dan tujuan di baliknya. Pertama, tentang karya seni. Isu utama dari karya seni tentu saja karya seni harus invoke, atau gampangnya dia harus bisa menggoda imajinasi siapapun yang melihat, menikmati, mendengar ya, atau meraba, apapun lah ya. Yang kedua, tentu saja dia harus bisa provoke, dia bisa merangsang sensasi dari si penikmatnya. Yang ketiga, dia harus bisa evoke, menyentuh emosi dari para penikmatnya. Uh, tetapi kadang-kadang ada isu besar di balik sekedar menggoda imajinasi, merangsang sensasi, dan menyentuh emosi, yaitu tentang kalau dia memang invoke the imagination, provoke the senses, dan evoke the emotion, isu besarnya adalah the imagination, the senses, ataupun the emotion dari siapa gitu ya. Karena ada banyak karya seni yang ketika itu dipertunjukkan atau diperlihatkan, mungkin yang hanya bisa menikmati tidak lebih dari sekelompok kecil temannya atau sekelompok kecil orang yang memang bisa tahu apapun latar belakang dari sang seniman maupun karya seni itu. Tetapi kalau kita memang mau membuat sebuah karya seni untuk untuk sebuah konsumsi publik, seberapa besar atau kecil pun publik itu, mestinya who itu menjadi siapa, itu menjadi penting gitu ya. Dan kita bisa mulai dengan sebuah isu di mana orang start dengan seniman pasti start dengan sebuah intensi untuk membuat sebuah produk, dan dibalik itu apa yang dia maksudkan, apa yang dia ingin tonjolkan, apa yang ingin dia representasikan, yang biasanya disebut sebagai the intention of the artist gitu. Dan dalam kelanjutannya dia bisa menjadi tentu saja dalam proses kreatif dia menjadi sebuah produk dari karya seni, dan ketika itu dipublikkan akan muncul tiga hal besar di level audiens, di level penikmat ya. Pertama, bagaimana imajinasi si penikmat, apakah tergoda atau
sama sekali dia acuh tak acuh, atau seberapa besar dia bisa merangsang sensasi si audiens, seberapa besar emosi audiens tersentuh gitu ya. Dan kalau ini terjadi, yes, itu akan jadi iris senat gitu. Ini adalah karya seni gitu. Tapi apakah ini cukup? Itu pertanyaannya, but does it float gitu ya. Apakah itu cukup? Apakah itu akan membuat mereka gampangnya terhack gitu ya, ter 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 terbawa pada sebuah keinginan untuk pengen memiliki, pengen menikmati terus, pengen apapun yang sifatnya benar-benar ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak membuat dia ingin untuk punya ownership terhadap terhadap karya itu gitu. Itu yang dimaksud dengan berbasis float. Dan itu tidak mudah karena butuh beragam hal gitu ya. Salah satu yang paling generik yang sering dibicarakan adalah bahwa meskipun itu adalah sebuah karya seni, tetapi kalau kalau dia tidak relevan dengan isu atau isu yang ditonjolkan oleh, ataupun tidak hanya isu, apapun yang ditonjolkan oleh karya seni itu tidak relevan dengan publiknya, tidak relevan dengan memori yang ada di publiknya, di audiensnya, baik memori personal maupun kolektif memori, tidak relevan dengan beragam hal yang sekarang menjadi sumber perhatian dari publiknya, attention dalam hal ini, atau dia tidak memberi meaning yang pas untuk audiensnya, dia tetap saja tidak akan float gitu ya. Dan kalau salah satu atau salah dua atau salah tiga itu masuk gitu ya, apakah meaningnya, relevansinya, memorinya, atau yang paling gampang adalah atensinya gitu ya, itu masuk, barulah kadang-kadang uh, ini yang biasanya disebut knowledge ya, atau provenance dalam dunia lukisan. Knowledge dan provenance maksudnya histori tentang karya itu, dan beragam pengetahuan tentang knowledge tentang karya itu. Contoh paling gampang, sebuah karya kotak saja yang warna merah, eh, orang nggak tahu, tapi ada sekelompok publik mengatakan, wah ini adalah sebuah gerakan anti establishment terhadap bentuk atau apapun, itu akan membuat muncul knowledge dan provenance baru gitu. Dan kalau itu terjadi, maka it does float ya, baru dia akan bisa hack mind dari si audiens untuk lebih dari sekedar melihat dan menikmati, mungkin juga ingin memiliki. Jadi is it a nut, but does it float? Start dengan dengan asumsi ini ya, dengan asumsi ini. Contoh paling sederhana adalah ya siapapun tahu Andy Warhol, dan dengan Campbell Soup can-nya yang sangat terkenal ya, yang sebuah pop art yang pasti siapapun tahu gitu. Dan uh, uh, banyak, maksud saya pengalaman banyak orang yang kami ngobrol dan mereka berkata, oh ini Andy Warhol, ini terkenal, ini pop art, ini segala macam. Tetapi mungkin hanya akan berhenti sampai di situ gitu. Kecuali kalau kalau ya ini adalah sebuah art ya, is it an art gitu. Tapi kalau ini diteruskan gitu ya, eh, dengan knowledge dan preference, umpamanya ketika saya dengan satu teman dan saya ceritakan, eh, eh, saya tanya ke dia, kamu tahu nggak poinnya, mengapa ini jadi terkenal, menjadi menarik gitu. Dan biasanya teman yang saya ajak ngomong, ya ini sesuatu yang di luar kebiasaan, menceritakan sebuah menggambarkan satu satu artefak yang sehari-hari ditemui menjadi sebuah karya seni. Iya, tapi kenapa itu jadi menarik? Karena justru disitulah poinnya meaning, poinnya relevansi, poinnya memori dan atensi yang membuat dia float gitu. Dan ketika saya cerita, saya bukan ahli, tapi saya kebetulan sempat membaca, kebetulan sempat tahu, kebetulan sempat diajak diskusi dengan orang yang sangat experience dalam dunia seni lukis. Ketika saya tahu bahwa, dan itu saya ceritakan ke teman saya bahwa ada banyak isu di balik ini gitu. Ini adalah isu post war, setelah setelah Perang Dunia Kedua,
semua orang hidup dengan modernisasi, semua orang hidup dengan komodifikasi, ada Coca-Cola, ada semua, ada sup, ada serba instan dan sebagainya. Dan Andy Warhol ingin menunjukkan bahwa uh, ini loh kondisi sosial di Amerika saat ini gitu. Semua serba instan, semua serba barang pabrik. Bahkan Warhol ngomong tentang ini bahwa ya bagi saya ini sesuatu yang indah saja karena uh, bahkan saya hampir 20 tahun saya setiap pagi tidak bisa dipisahkan dengan rutinitas membuka sup ini dan meminumnya dan memakannya dan hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangun pagi saya tiap hari. Dan saya pikir itu poin dari relevansi, meaning dan memori uh, Subken ini. Dia merefleksikan sebuah budaya, sebuah kondisi kehidupan sehari-hari, lifestyle dari the majority dari orang Amerika pada waktu itu, sehingga uh, mengapa ini menjadi sesuatu yang menggemparkan pada waktu itu, karena seakan-akan masyarakat Amerika tiba-tiba menjadi diberi sebuah cermin dan mereka bisa uh, bercermin dari lewat gambar ini tentang betapa rutinitas hidup mereka, betapa terkooptasinya mereka dengan sesuatu yang serba instan, yang hampir semua orang menjalankan hal yang sama gitu ya. Dan itu yang membuat mereka seperti terhenyak dan berpikir, dan itulah yang dengan sebuah easy tenat memang iya, tapi ditambah dengan meaning, relevance, memori, dan atensi dari sekian banyak publik Amerika yang merasa diberi kaca di depannya, ini menjadi something yang hacking gitu, sesuatu yang membuat lukisan ini mampu membuat setiap orang mengatakan yes, is it not, and it does float ya bagi setiap orang atau sebagian besar orang di Amerika pada waktu itu gitu ya. Dan saya pikir ini gak lebih dari contoh apa yang kami maksud dengan does it float, bagaimana meaning, relevance, attention, dan memori dari publik, dari siapapun audiens yang akan menikmati itu menjadi penting untuk membuat karya seni menjadi floating. Dan ini juga sesuatu yang menarik karena di era yang sama Warhol juga membuat karya ini, Coca-Cola, dan orang juga mengatakan menginterpretasi dengan yang sama. Iya, ini sama dengan Campbell Soup Can gitu ya, bahwa hampir hampir semua orang minum Coca-Cola gitu, dan kita sudah terkomodifikasi, terkooptasi dengan cara cara minum yang sama, yang dipengaruhi oleh para kaum kapitalis atau kaum pabrikan dan sebagainya. Dan pada waktu itu hampir semuanya mengatakan ya uh, kita kita melakukan hal yang sama gitu ya. Dan ini nggak lebih dari, selain Campbell juga ada Coca-Cola, selain itu mungkin ada McD, ada Kentucky, ada segala macam. Tetapi mengapa ini juga punya nilai yang beda? Tidak sekedar Warhol meniru atau mereplikasi, mengcopy, mentransform dan mengcombine karya Coca-Colanya atau maaf karya Campbell Soup Can-nya, adalah di saat-saat akhir atau setelah persepsi itu beredar, Warhol justru ngomong sesuatu yang sangat sederhana. Dia mengatakan bahwa enggak, bagi saya Coca-Cola ini tidak, yang saya maksud tidak seperti yang saya maksud pada Campbell Soup Can, tapi bagi saya ini adalah simbol dari sebuah sebuah fairness, sebuah anti, bukan sekedar anti rasisme, anti kaya miskin. Ini adalah simbol dari semua orang sama, semua orang punya hak dan kedudukan yang sama. Dan ketika ditanya kenapa, dia menjawab dengan sederhana bahwa pada waktu itu bintang film yang terkenal masih Liz Taylor. Dia bilang mulai dari presiden sampai Liz Taylor, sampai tukang sapu, sampai penjaga toko, tukang parkir, semua minum Coca-Cola. Nggak ada, sehingga Coca-Cola menjadi sesuatu yang diminum, dimanfaatkan, digunakan, dibeli oleh semua lapisan masyarakat, siapapun mereka, kaya, miskin, tokoh atau tidak, terkenal atau tidak terkenal. Dan tiba-tiba saja Coca-Cola ini menjadi punya meaning, relevansi, memori, dan atensi yang berbeda. Dan tiba-tiba saja dia punya
kemampuan floating yang berbeda dengan Campbell Soup can gitu. Jadi saya pikir kami pikir dua contoh tadi secara gampang sudah bisa menerangkan apa yang kita maksud, apa yang kami maksud dengan does it float gitu ya. Baik, kan dengan ada isu lain selain is it a nut but does it float ya. Isu lain adalah tentang bahwa hampir 20 tahun terakhir ya, maaf, sejak abad ke-20 dimulai di mungkin tahun 60-an gitu ya. Sampai sekarang bahkan budaya kita sangat dipengaruhi oleh lifestyle atau filosofi yang orang sering menyebut sebagai posmo gitu atau postmodernism gitu. Tetapi pertanyaan besarnya adalah bagi kami apakah postmodernism masih bisa berjalan dengan masih mengakomodasi peradaban sekarang, peradaban 21 ini, abad 21 ini, abad keterbukaan, abad internet, abad web, abad konektivitas dan sebagainya. Dan presentasi setelah ini kami akan mencoba mengajak teman-teman untuk mencoba melihat apakah kita sepakat dengan hal ini. Ada 3 ide besar tentang postmodernisme. Saya akan cepat saja. Ide pertama adalah dari Jacques Derrida. Lupakan semua tulisan ini, tapi yang penting adalah dia mengatakan bahwa dia seorang filosof besar dan cukup aneh gitu, yang sangat mengaruhi pola pikir postmodernisme, posmo. Isu dia pertama adalah there is nothing outside of context, gitu, bahwa bahasa language is not transparent gitu ya. Bahasa punya keterbatasan. Sehebat apapun kita berbahasa, memakai bahasa Indonesia, kah Inggris, kah Perancis, kah lancar dari kecil memakai, tetap aja ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak bisa menerangkannya. Sehingga yang dimaksud di sini adalah bahwa konteks sangat penting. Konteks di balik yang diucapkan, konteks di balik yang ditunjukkan, konteks di balik gestur yang ada, konteks di balik simbol yang tampak, itulah yang penting gitu ya. Dan saya pikir di Indonesia kita sangat banyak bicara tentang konteks, artinya budaya kita pun banyak berbicara tentang konteks dalam arti yang lain. Yang kedua adalah Michel Foucault. Ini bukan knowledge is power, tapi memang power is knowledge. Bahwa bagi Foucault adalah power adalah kemampuan untuk membuat munculnya efek-efek tertentu pada level pengetahuan maupun pengertian orang, dan seberapa hebat kita bisa menimbulkan perubahan terhadap pengetahuan seseorang, maka semakin besar akan membuat semakin tinggi pula tingkat passion dan keinginan dia terhadap topik atau objek yang ada di knowledge itu. Jadi bukannya knowledge is power, di mana kalau kita punya knowledge kita akan hebat, kita akan punya kekuatan, tapi justru bagaimana kita bisa menyebarkan knowledge dan understanding pada setiap orang, dan bagaimana knowledge dan understanding itu bisa merubah paradigma orang itu untuk bersikap maupun berperilaku yang berbeda dari apa yang dia lakukan sebelumnya, atau merubah paradigma dia dan akan mempengaruhi sikap dan perilakunya gitu. Sehingga dalam hal ini power is knowledge, bukan knowledge is power. Yang lain adalah Jean-François Lyotard. Dia dengan gamblang menyatakan bahwa akibat dari semua ini dua hal di atas, maka postmodernism itu sangat khas dengan cirinya yang tidak pernah percaya pada norma-norma besar, tidak pernah percaya pada struktur dan sistem yang dianggap paling valid gitu. Jadi selalu mempertanyakan, selalu protes, selalu sinis dengan hal-hal itu. Sehingga postmo selalu menunjukkan, selalu berhadapan atau selalu menonjolkan tentang nggak ada netralitas di dunia ini. Selalu ada yang kalah, selalu ada yang menang, selalu ada yang terpinggirkan, ya. Selalu ada yang marginal gitu ya. Selalu menyerang terhadap totalitas, terhadap total authority, terhadap power structure yang tidak fair gitu ya.
Dan nggak ada masalah dengan itu ya, karena justru kalau kita lihat justru itulah yang membuat demokrasi ataupun ataupun keterbukaan saat ini itu bisa lancar atau bisa bergerak justru karena pemikiran posmo. Yang lainnya adalah ya ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan dalam isu kesejahteraan dan power, lalu bagaimana perempuan, kaum etnis minoritas itu termarginalisasi, lalu bagaimana mereka mengkritisise dan menghack asumsi-asumsi, belief-belief atau diskursus-diskursus tentang hal-hal yang dianggap benar selama ini mereka selalu mempertanyakan itu. Dan inilah ciri khasnya posmo gitu ya. Dan itu membuat posmo sangat khas dengan parodi, menginterupsi beragam hal, mengkritik, sinis, sarkas, mendekonstruksi, mendisrupsi, dan ironi terhadap beragam hal yang ada. Dan ini tercermin tidak hanya di perilaku ataupun di cara kerja, tapi juga di banyak karya-karya seni, terus sangat terpengaruh dengan hal-hal ini, gitu ya. Sehingga uh, harus diakui bahwa posmo dengan ironi, parodi, sinis dan sebagainya, kadang-kadang membuat kita tambah tambah stres gitu ya, tambah tegang gitu. Kayaknya kok nggak ada happy life gitu ya. Semua salah gitu ya. Meskipun posmo menimbulkan beragam gerakan yang membuat semua yang memang totalitas itu menjadi tidak totalitas, semua yang yang absolut itu juga menjadi bisa fair, bisa terbuka, bisa bisa terbagi gitu ya. Tapi ya ini istilah yang mungkin agak agak terlalu keras, tapi yes, posmo tidak memberi kita happy life cara berpikir posmo gitu. Baik, kita lanjutkan. Di karya seni itu terasa sekali ya, terasa sekali. Ini tahun 69 Mel Bochner, dia sangat kenapa ini saya tunjukkan pertama kali karena karya seni ini sangat sangat posmo gitu. Bahkan sangat menonjolkan filosofi dari posmo bahwa judulnya adalah The Language is Not Transparent gitu ya. Dan Anda lihat bahwa dia mulai dengan tulisan language is not transparent, di double, di triple, di vorpal atau di sampai akhirnya nggak kebaca. Tapi kalau dilihat secara meaning, relevance dan memori di akhir itu bahasa tidak transparan. Bahasa harus diinterpretasi, harus dilihat konteksnya gitu ya. Dan ini sangat posmo ya. Karya seni ini sangat posmo. Language not transparan dia bikin lagi dengan pola yang beda gitu ya. Tetap dengan oleh Mel Bochner, bagaimana iya Anda bisa menikmati lah ini bagaimana sekedar tulisan tapi dari coretan, dari tetesan ke bawah dan sebagainya, dari sebuah language sebenarnya kalau saya ada konteks sebenarnya yang menetes, yang itu yang harus ditangkap. Tapi mungkin orang lain akan mengatakan dari sekian language yang diomongkan, sekian komunikasi mungkin nggak lebih dari tetesan-tetesan aja yang bisa ditangkap, yang lainnya saya nggak tahu maksudnya bisa juga ya. Tapi ini ciri yang paling sangat sangat khas tentang karya seni yang sangat dipengaruhi oleh ini juga dan ini karya seni yang sangat terkenal dipamerkan di beragam galeri di galeri-galeri kelas dunia. Lawrence Weiner, As Far As the Eye Can See, ada sinisme di sini, sejauh mata memandang, tetapi di balik itu nggak lebih dari sejauh dinding yang dinding dinding yang menjadi tempat tulisan as far as the eye can see gitu ya. Jadi ada sinisme, ada ironi di sini. Iya memang kalau kita membaca itu adalah sejauh mata memandang, itu adalah kebebasan kita. Tetapi ketika itu tulisan tadi di tembok, ya sejauh uh, kita dengan tembok itu. Jadi sekali lagi kelihatan sekali khasnya gitu ya, ironi, sinis gitu ya, parodi bahkan ya. Dan inilah karya yang ini sama saja, Joseph Kossuth sangat terkenal. Uh, Judulnya adalah Box, Cube, Empty and Clear, dan ini sangat posmo dalam konteks menunjukkan everything is tergantung pada konteks gitu ya. Uh, empat persegi panjang kaca,
tergantung setiap orang dengan latar belakang, dengan persepsi dia masing-masing. Yang satu bisa mengatakan ini adalah box, kotak memang benar, cube, kubus memang benar, empty benar karena di dalamnya nggak ada apa-apa, clear juga benar karena dia kaca dan siapapun yang di dalamnya atau apapun akan tampak. Dan ada parodi, ada ironi, ada disrupsi gitu ya, ada dekonstruksi cara berpikir melihat satu benda gitu ya, dan sangat 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 posmo, bahkan dalam judulnya pun box, cube, empty, clear, and glass. Ya, itu adalah it's a matter of description ya. Bagaimana kamu mendeskripsinya, bendanya sama saja gitu. Mari kita. Ini adalah karyanya Jenny Holzer. Jadi di Times Square, New York, paling gampang Malioboro-nya Jogja lah. Dia memasang beberapa di sign, neon sign, di baliho besar-besar, elektronik baliho besar-besar itu dia nulis beragam tulisan. Dan ini salah satu yang terkenal, protect me from what I want. Jadi Anda bisa bayangkan Anda lagi naik mobil pulang kantor atau mungkin mau makan malam, terus tiba-tiba ada tulisan itu yang biasanya mungkin ya, Levi's kah, Dunhill kah, atau apa, Saint Laurent, Louis Vuitton, Pierre Cardin, tiba-tiba ada tulisan protect me from what I want ya. Tiba-tiba saja Anda jadi bergerak kemana-mana gitu ya, pikiran kita, protect me dari apa? Dari aku punya uang, aku pengen beli apapun yang ada di pusat pusat perbelanjaan ini, atau pusat di mana aku bisa menikmati apapun di area ini, atau protect me dari bekerja tanpa lelah 5 hari seminggu hampir seperti mesin, mbok udah bekerja dengan cara yang lebih santai, memang nggak banyak duit tapi hidupmu lebih enak, atau protect dari apa lagi, dari ketegangan, dari stres, dari segala macam ketidakpastian. Dan sekali lagi ini jadi ironi, parodi dan sinis terhadap, ya mungkin ya terhadap dunia waktu itu, maupun terhadap diri sendiri, terhadap apa yang kita kerjakan. Dan ada banyak macam-macam, Anda bisa bermain sendiri. Tapi ini adalah karya Postmo yang sangat 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 terkenal juga di abad ke-20 ya, di ujung-ujung abad ke-20. Dan ini juga Romero Burden, dia seorang Black American. Dia dia bikin karya yang kolase ya, mungkin istilahnya kolase. Maaf kalau saya salah, tapi dia beri judul A Rocket to the Moon ya. Kayak di zaman itu 1971 ketika Apollo sudah sampai ke bulan dan sebagainya, ini adalah sebuah sinisme, sebuah parodi yang sangat sangat menohok ya bagi orang Amerika waktu itu, ketika kesetaraan ras pada waktu itu tidak sebagus sekarang, tidak sehebat sekarang gitu. Jadi iya memang sudah ada yang roket yang sudah sampai bulan, tapi bagaimana dengan orang-orang ini, orang-orang yang saya tempel ini? Mereka tetap aja ketika roket sudah tinggal landas sampai bulan, mereka tetap tinggal di landasan gitu. Dan jangan lupa ini Romero Burden tinggal di Pittsburgh. Pittsburgh waktu itu adalah tempat yang sangat industri ya, karena pusat industri besi, US Steel ya, jadi pabrik besi terbesar di Amerika itu ada di Pittsburgh. Dan pada waktu itu Pittsburgh adalah kota yang sangat kumuh, yang sangat polutif, dan sebagian besar dari para buruhnya adalah mereka-mereka dari orang-orang hitam gitu ya, orang-orang yang terpinggirkan gitu. Baik, mari kita lanjutkan. Lawrence Wiener lagi sama ya, sinisme, Under the Top, bahkan ini tahun 2012 dipasang di museum, sangat menyenangkan, menarik. Ini bukan masalah fontnya yang bagus atau tulisan yang besar, tapi ini sinisme lagi. Dia under the top, jadi ada top yang atas, ada under yang di bawah. Jadi saya ada di bawah yang paling atas persis, tapi saya nggak bisa kemana-mana gitu ya, karena di atas saya adalah atap. Jadi dan ini bisa menembak ke siapapun gitu ya. Kalau di kita mungkin yang terjadi adalah
sehebat apapun kita, masih ada yang di atasnya lagi, di atas langit ada langit, dan seberapa atau kapan kita mau berhenti dengan ini, kapan kita mau, apa apa, se hidup dengan santai tanpa harus dipacu oleh keinginan untuk mengejar karir sampai apa, sehebat mungkin gitu, dan ini kembali lagi pada sebuah sinisme dan ironi gitu ya, yang diekspresikan dalam sebuah foto yang mungkin nggak begitu menarik gitu ya dalam hal ini, tapi secara konteks sangat sinis, sangat sangat menohok eh, peradaban waktu itu. Eh, ini karya dari Gabriel Orozco, judulnya Island Within an Island, jadi ada pulau di dalam pulau, dan ini waktu itu ini sangat merefleksikan orang Amerika waktu itu. Eh, jadi kalau kalau dilihat nih sebenarnya kalau untuk seorang fotografer mestinya nggak menarik-menarik banget gitu ya. Eh, tapi secara value, secara konteks sebenarnya ini sangat menohok eh, orang-orang yang melihatnya, orang Amerika terutama, karena Anda lihat ada gedung pencakar langit di ujung sana, lalu jangan lupa ada gedung pencakar langit versi lain di depan Anda persis, yaitu genangan air. Kalau Anda lihat di situ ada genangan air, ada sampah, dan di antara genangan air dan sampah ada puntung rokok yang merefleksikan kemiskinan, eh, marginal, ketidak diurusan gitu ya, tidak diurus, orang yang terpinggir gitu ya. Di antara sampah dan puntung rokok yang juga membuat kelompok ini dibatasi oleh sebuah lahan parkir, atau ya mestinya di lahan parkir yang sangat jauh, dan setelah itu ada sampah lain gitu ya, yang penuh dengan apa, glamour, dengan uang, dengan kecukupan finansial, materi dan sebagainya, yaitu pencakar langit dan kawan-kawan gitu, dan dengan sangat sederhana tapi menohok direpresentasikan oleh Gabriel dalam bentuk foto ini ya, Island Within an Island gitu ya. Entah yang mana yang island besar, entah mana yang island kecil, saya pikir tergantung dari persepsi kita semua. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah sesuatu yang sangat ironi, sangat sangat kritik gitu ya, sangat kritik dan sangat marah gitu ya. Baik, mari kita eh, nggak ada satupun seniman sekarang yang mungkin nggak kenal dengan Damien Hirst, seniman nyentrik, aneh, seorang apa, Inggris yang yang punya banyak keanehan dan punya banyak mistifikasi tentang gaya hidupnya. Teman-teman bisa bisa lihat, cari di Google lah dalam hal ini. Salah satu karya yang sangat 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 monumental adalah The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living gitu. Dan ini adalah tiger shark, hiu macan beneran ditangkap di perairan Australia kalau nggak Kanada, saya lupa, dan ditaruh di sebuah ruang kaca, di dalamnya ada airnya beneran. eh, Airnya adalah formaldehid, jadi diharapkan bisa mengawetkan si hiu ini. Tapi kalau Anda lihat di dekatnya persis, Anda akan melihat dia seperti sebuah hiu yang sedang apa, tahu sendirilah ya, gayanya hiu yang sedang lagi mau menangkap mangsanya. Anda akan ingat film Jaw, kaki Anda akan dimakan oleh dia lewat giginya yang runcing. Dia hidup menakutkan, dan dia akan nguber Anda gitu. Tapi dalam waktu yang mungkin sepersekian milisecond, Anda juga akan langsung sadar dia ini benda mati sekarang, dia sudah mati. Tapi Anda tahu kalau dia hidup, dan dia akan sangat hebat gitu. Jadi ini seperti membawa kita pada sebuah pengalaman tentang seperti apa hidup, seperti apa mati, kegagahanmu jadi nggak ada artinya, tapi mungkin dikenang, tapi ya kamu tetap sudah mati, sehingga bahkan dari judulnya saja sudah sangat sangat filosofis ya, The Physical Impossibility of Death in the Mind of orang yang hidup, of someone living ya. Ini Damien Hirst, salah satu tokoh tokoh posmo dalam hal karya seni. Dan tambahan saja, karena karena kesalahan
mengawetkan, akhirnya rusak juga si hiu ini dan akhirnya dicarikan hiu baru, lebih kecil tapi justru lebih galak kelihatannya dan diawetkan oleh ahli pengawet yang benar dan setahu saya sampai sekarang masih masih ada gitu ya, masih ada. Eh, jangan dibaca judulnya karena saya sendiri juga juga nggak tahu cara membacanya. Autoxylopyroxycloboros ya tahun 2006 sangat sinis. Ini adalah sebuah karya yang sangat sinis tentang lingkungan, tentang environment, dan yang dilakukan oleh Simon Starling ini adalah dia membangun sebuah perahu. Perahu ini bisa berjalan melalui mesin uap, jadi kayak steam engine perahu zaman dulu. Tapi anehnya atau di sini menariknya, untuk menghasilkan uap itu dia mengambil dari apapun barang yang ada di perahu itu, gitu ya kayunya, ya apapun lah, sehingga dalam rangka supaya perahu ini jalan, supaya keluar steamnya, steam engine ini, supaya keluar uapnya, makin lama si perahu makin habis karena dipakai untuk bahan bakar supaya mengeluarkan uap, mengeluarkan steam gitu ya, sehingga akhirnya tenggelam. Dan Anda bisa membayangkan ketika ini diperformkan, apakah ini sebuah performance art, apakah ini sebuah karya apa installation, tapi begitu nih diperformkan Anda bisa membayangkan betapa Anda seperti ditohok dengan kita sok pro lingkungan, kita sangat cinta lingkungan bersih apa, tapi sadar nggak sadar dalam keseharian kita sebenarnya melakukan sesuatu yang justru berkebalikan dengan itu. Sangat sinis, sangat ironis, sangat parodi, sangat sarkas ya, sangat sarkas. Baiklah, mungkin kita cukup dengan contoh-contoh posmu, tapi eh, apapun yang terjadi, eh, posmu bagaimanapun juga memberi kita eh, even di tahun ini gitu, even di saat ini meninggalkan kita satu yang sangat sangat eh, bagus gitu ya, eh, yang sampai sekarang bahkan masih kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal hubungannya dengan karya seni. Eh, Posmo mengenalkan kita sebuah cara pandang yang disebut dimensi ketiga ini. Dan saya pikir sumbangan Posmo dalam konteks dimensi ketiga ini sangat besar untuk kesenian gitu. Paling gampang mungkin dengan sebuah cerita sehari-hari. Bayangkanlah Anda nonton sebuah film, entah film Indonesia atau ya film Indonesia lah ya, uh, atau sinetron Indonesia lah. Uh, Bayangkan ada sebuah film dan Anda melihat di situ ditampakkan seorang pemuda sukses, kaya, pakai dasi dan uh, maksud saya berdasi dan uh, eksekutif muda keluar dari rumah dari kantor yang sangat uh, sangat besar, mewah dan mungkin tingkat berpuluh-puluh tingkatnya gitu. Terus keluar dari lobi sampai di jalan kaki ke parkiran, nggak taunya dia naik mobil butut, anggaplah sebuah mobil tahun 81 gitu atau tahun 79 gitu ya, dan sudah butut di sana sini berkarat gitu ya, dan oke, saya pikir itu akan menarik gitu ya ketika kita nonton ada sebuah perbedaan yang jelas khas gitu ya. Dalam beberapa hal ini sering diistilahkan sebagai suatu fenomena yang dimensi pertama gitu ya. Sesuatu yang bertolak belakang dan menarik dan aneh gitu ya. Ya sudah berhenti sampai di situ saja ya. Tapi dalam sekuen film itu selanjutnya kita lihat rupanya entah itu lewat diskusi, entah lewat ditanyain oleh temannya, kita akhirnya tahu bahwa rupanya mobil itu adalah kenangan dia terhadap almarhum bapaknya ya, yang sepanjang hidup mereka nggak pernah kompak, hidupnya satu sama lain selalu berkelahi, tapi di akhir-akhir hidup, akhir hayat dari sang bapak, mereka akhirnya menemukan satu poin dan mereka jadi kompak, mereka jadi saling sayang menyayangi, tapi sayang sang bapak tidak bisa lama bersama dan meninggalkan dia gitu, sehingga mobil ini menjadi simbol dari sebuah penyesalan, cinta, hate, love, kenangan gitu ya.
antara dia dengan sang bapak gitu. Dan ceritanya jadi makin menarik gitu ya, karena uh, ini yang biasanya sering diistilahkan sebagai second dimension dari sebuah storytelling gitu ya. Di mana ada dari yang tampak rupanya ada rasional di balik itu gitu ya. Itu yang biasanya disebut sebagai the second dimension. Tetapi bayangkan ada sekuen lain selanjutnya dari film itu di mana uh, ketika dia lagi naik mobil bututnya yang amat sangat berharga bagi dia, karena berapa mahal pun sebuah Jaguar atau Mercedes-Benz atau apapun yang bisa dia beli, pasti tidak akan semahal mobil ini, karena mobil ini priceless, tidak bisa dinilai ya bagi dia gitu ya. Dia sedang enak-enak naik mobil itu, tiba-tiba di jalan ada kucing melintas, dan dia tanpa pikir panjang membelokkan mobilnya, nabrakkan ke pohon atau ke tembok di pinggir jalan. Yang penting kucingnya tidak tertabrak, mobilnya rusak parah, dia luka-luka, tapi sang kucing selamat gitu. Dan tiba-tiba saja kita bisa sampai pada yang sering diistilahkan sebagai dimensi ketiga gitu ya, di mana nggak ada hubungannya dengan dimensi ke-1 dan kedua, tapi dimensi 1 dan kedua membuat kita punya interpretasi sendiri, yang setiap orang bisa punya interpretasinya masing-masing. Contoh saya akan katakan, astaga, si pemuda ini rupanya orang yang sangat humanis, orang yang sangat cinta binatang, orang yang sangat menghargai nyawa, orang yang bahkan materi yang bagi dia sangat mahal nilainya, baik tidak secara materi tapi secara non material yang susah dicari, tidak bisa dibeli lagi. Tapi bagi dia itu tetap barang mati, dia bisa nggak peduli. Yang penting ada nyawa yang selamat, meskipun nggak lebih dari seekor kucing, yang bahkan mungkin aja itu kucing jalanan. Tiba-tiba aja kita punya value baru terhadap si pemuda ini, bahwa bagaimana dia bersikap dalam hidupnya. Dua-dua saja kita bisa membayangkan seperti apa orang ini. Kalau ada sesuatu dia akan ngapain, dia akan bersikap apa. Tiba-tiba aja kita punya dimensi ketiga dari pemuda ini. Inilah yang banyak dipengaruhi oleh Posmo gitu ya, bagaimana melihat konsep di balik benda yang tampak. Kalau teman-teman tadi lihat dari karya-karya Posmo gitu, di balik apa yang dilakukan, apa yang digambar, apa yang dipasang, apa yang diinstal, apa yang diperformkan, di balik itu ada value lain ya. Dan itu yang sangat positif bagi peradaban sekarang dari era postmodernisme gitu ya. Dan itu yang biasanya di dimensi pertama nggak lebih dari faktual, maaf. Dimensi kedua rasional dari faktual yang ada, dan dimensi ketiga adalah di balik faktual dan rasional yang ada itu ada nilai apa, ada value apa. Disinilah setiap individu, setiap audiens, setiap kelompok, setiap publik kecil maupun besar punya cara menilai value itu masing-masing gitu ya. Sehingga Anda bisa bayangkan di sebuah eh, suku yang jauh dari mana-mana, di mana kucing bukan binatang peliharaan, dan itu memang ada di salah satu tempat di Australia sana gitu, di mana kucing hutan, karena nggak ada kucing peliharaan, tapi ada kucing hutan yang besar-besar, itu menjadi bagian dari menu makanan mereka sehari-hari. Bisa jadi akan menginterpretasi yang berbeda tentang si pemuda ini gitu. Jadi eh, dimensi ketiga adalah salah satu peninggalan Posmo yang menurut kami atau menurut kita itu sesuatu yang bisa kita teruskan untuk melihat bagaimana value di balik apa yang tampak selama ini gitu. Dan is it not, does it float? Value adalah sesuatu yang bisa membuat sebuah karya seni floating. Dimensi ketiga lah yang membuat karya seni floating gitu ya. Bagaimana relevansi, bagaimana memori, bagaimana atensi, dan bagaimana meaning itu hanya bisa atau paling dalam mampu menunjukkan sebuah value gitu ya. Tidak hanya sekedar faktual dan rasional gitu ya. Baik, kita bisa teruskan. Mari kita lihat bagaimana dengan sebuah karya seni gitu ya. Lupakan tentang medium dan artistic style gitu ya. Di peradaban sekarang menurut saya realisme kah, impresionisme kah, post impresionisme kah,
abstrak ekspresionisme kah, minimalis, konseptual, surrealis, apapun lah ya. Eh, dalam konteks dimensi, nggak lebih dari dimensi pertama, nggak lebih dari medium dan artistic style yang mau dipakai gitu untuk membuat mengejawantahkan karya gitu ya, nggak lebih dari itu gitu ya. Sementara eh, mau menyerang terhadap totalitas, terhadap ketidakadilan, terhadap ketidakseimbangan tentang masyarakat yang termarginalkan, mengkritik kapitalisme atau komunisme apapun gitu, itu nggak lebih dari sebuah ide atau konsep uh, yang sebenarnya nggak lebih dari dimensi kedua gitu ya. Tapi yang dimensi ketiga adalah yang selama ini di era postmo atau di dunia postmo itu bicaranya adalah disrupsi, ironi, parodi, menginterupsi, kritis, sinis, sarkas, itu adalah premis dan value dari perjalanan setelah dengan memakai medium yang diejawantahkan melalui ide dan konsep tertentu sebenarnya ingin menunjukkan dimensi ketiga atau menunjukkan floating faktor atau premis dan value tertentu gitu ya. Dan itulah yang kalau dalam dunia karya seni menurut saya inilah refleksi dari dimensi pertama, dimensi kedua, dan dimensi ketiga. Maaf terus terang saya memakai banyak istilah dari visual art, tapi sebenarnya itu bisa untuk apapun menurut saya, untuk non visual art, baik sound art, musik dan sebagainya gitu ya. Dan isu selanjutnya adalah atau pertanyaan selanjutnya adalah apakah uh, uh, dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga ini yang selama ini sangat dipengaruhi oleh posmo, itu kalau diversuskan dengan kondisi psikografik ataupun budaya sekarang, itu masih berlaku gitu ya. Apakah masih jalan gitu ya. Dan contohnya adalah sekarang itu adalah eh, naiknya eh, berkembangnya sebuah generasi baru yang aneh gitu ya, yang disebut Gen Z gitu ya, generasi C, yang dia bebas bebas umur gitu ya, tidak lagi umur, tidak lagi lahir dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi Gen Z adalah mereka-mereka yang selalu connected, selalu communicating, selalu content centric, selalu computerized, selalu community oriented, dan always clicking gitu ya, yang disebut Gen Z yang selalu melakukan 6C gitu ya. Dan bukankah itu kita semua atau sebagian besar dari kita bergerak menuju situ ya, dengan gadget kita, dengan sosial media kita, Twitter, Facebook, Instagram, Line, Pad, apapun ya, membuka detik.com, kompas.com, bla bla bla.com, apapun lah ya. Dan bukankah kita hidup dari situ, seperti itu sekarang gitu. Dan apakah premis dan value dari dimensi ketiga ini masih berlaku gitu, karena itu pertanyaan besarnya, sehingga postmodernisme what next setelah itu gitu. Dan mari kita lanjut. Uh, apa yang terjadi sekarang sebenarnya banyak sekali yang berlawanan dengan premis dan value dari era postmo gitu ya. Ketika di sana ironi, parodi ya, dan sarkas, sinis, dunia sekarang justru banyak yang hubungannya dengan engage ya, bagaimana bertemu, bagaimana berkumpul, bagaimana berbagi, bagaimana kita empati satu sama lain. Hari ini di Twitter ada save KPK, tiba-tiba saja semua orang datang, atau save ABC, tiba-tiba aja semua orang datang ke ABC itu, tiba-tiba ada save Tuan X, tiba-tiba aja semua orang terlibat terhadap save Tuan X itu gitu. Dan dengan cara yang tidak marah, tidak sinis ya, tapi dengan cara yang marah yang aneh, marah yang embrace ya, marah yang ramah gitu ya, marah yang dengan ketawa gitu ya. Dan empati menjadi penting. Empati akan membuka transparansi. Seberapa banyak di antara kita yang data kita, tentang kita, siapa kita, dengan gampang kita tulis nama kita di Mbah Google atau Pak D Google atau Bude Google, tiba-tiba saja kita kaget-kaget, astaga saya rupanya pernah nulis ini dan ini rupanya bisa dibaca orang lain, astaga rupanya foto saya ada di sana, orang bisa melihat kita gitu, dan kita transparan.
Dan ada berapa banyak kolaborasi yang terjadi karena peradaban sekarang yang nggak pernah terjadi di zaman dulu gitu ya. Bagaimana semua orang saling meretweet, meremention ketika ada banjir, tiba-tiba ada anjing atau kucing yang masih terjebak di rumah yang dilanda banjir, tiba-tiba aja 3 kelompok pecinta binatang dengan perahu datang dan menyelamatkannya, dan lalu tiba-tiba aja ada banyak beredar di sosial media siapa yang mau mengangkat anjing ini atau kucing ini atau burung ini karena ditinggal oleh pemiliknya yang meninggalkan rumahnya karena banjir ya. Kita banyak melakukan kolaborasi, melakukan empowerment yang sama sekali bahkan kita nggak kenal dengan orang yang kita bantu gitu ya. Dan kita jadi imbris, kita jadi saling merangkul, saling semua orang saling saling berangkat dengan sebuah ide bahwa semua orang mestinya saling membantu gitu. Dan itu yang membuat isu lain trust ya, rasa percaya. Dan mestinya setelah posmo harusnya dimensi ketiga itu harusnya berhubungan dengan masalah inggit, share, empati, transparansi, kolaborasi, pemberdayaan, embrace, dan trust gitu ya. Dan kita tidak tahu, saya pun terus terang tidak tahu karena uh, peradaban sekarang juga nggak punya filsuf yang apa, atau mungkin bahkan tidak butuh filsuf lagi karena filsuf kita ada di sosial media, ada di beragam berita gitu. Bisa jadi, saya juga tidak tahu, tapi saya sangat yakin bahwa apa yang terjadi di sekarang, keterbukaan yang terjadi di sekarang, era yang ada di peradaban ini bukan lagi bicara disrupsi, ironi, parodi ataupun kritis, sinis, tapi harusnya bicara engage, share, empati, transparansi, kolaborasi, empowerment, embrace, dan trust gitu ya. Dan seperti apa? Mari kita lanjutkan gitu ya. Mari. Baik, karena itu juga lah Jogja Art Week ini yang di tahun 2015 ini yang sebagai pertama tema dari Jogja Art Week adalah embrace past and future at present gitu ya. Bagaimana nggak usah menyalahkan masa lalu, nggak usah ketakutan dengan masa depan, tapi bagaimana apa yang baik dari masa lalu atau buruk dari masa lalu dan apa yang bisa kita bayangkan tentang masa depan bisa kita bawa sekarang pada kondisi sekarang dengan sebuah premis dan value yang sifatnya tidak lagi sinis dan ironi dan marah dan kritis, tapi suatu yang berguna, yang embrace, yang sharing, yang engage, yang empati gitu ya, yang tidak posmo lagi gitu ya. Dan itu menurut kami yang harusnya kita semua mulai harus mengarah ke sana gitu ya, bukan lagi sinis dan ironi gitu. Itulah alasan kenapa kami memakai tema embrace past and future at present gitu ya. Mari kita lanjutkan.